Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, renungan akhir pekan ini akan berhubungan dengan Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, yaitu tentang dasa titah. Nah, ada 10 perintah atau larangan yang diberikan Tuhan kepada orang Israel ketika mereka telah sampai di kaki Gunung Sinai. 10 butir larangan itu dimulai dengan sebuah mukadimah yang indah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, 10 perintah ini atau yang lazim disebut dasa titah diberikan kepada orang Israel bukan ketika mereka masih sebagai budak, tetapi telah menjadi orang merdeka. Allah memberi 10 hukum berisi larangan, bukan supaya Israel melakukannya agar mendapatkan keselamatan, bukan supaya mereka bebas dari maut, tetapi karena mereka telah diselamatkan. Dalam iman Israel, begitu juga iman Kristen. Hukum ditaati, peraturan-peraturan perlu diperhatikan, bukan supaya kita mendapatkan keselamatan, tetapi supaya keselamatan, kebebasan itu diisi secara bermakna. Ini salah satu nilai yang membedakan pewartaan tentang Allah dalam Alkitab atau iman Kristen dan Allah dalam agama atau kepercayaan lain. Di luar kekristenan, manusia mentaati hukum, aturan, menghormati ketentuan-ketentuan agama, maksudnya supaya mendapatkan pahala untuk memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Iman Kristen tidak seperti itu. Kita mentaati hukum untuk membuat keselamatan yang sudah kita terima berbuah dalam kehidupan bersama. Hukum adalah untuk membuat orang Kristen memberi makna bagi kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Atau hukum diberikan untuk menjadikan kehidupan yang diselamatkan itu berjalan secara baik dan benar, menjaga ketertiban dan menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang beradab dan bermartabat. Nah, kehidupan yang benar dalam kawasan keselamatan yang sudah diberikan Allah seperti disaksikan dalam Alkitab, baik PL maupun PB, diatur dalam 3 kelompok hukum. Yang pertama hukum moral, yang kedua hukum sipil, yang ketiga itu hukum keagamaan. Dasa titah di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 termasuk dalam kelompok hukum moral atau etika. Artinya hukum ini berlaku untuk semua manusia, wajib ditaati oleh laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak, dimanapun di seluruh dunia, dalam agama apapun, apakah pemeluknya, pelakunya berkedudukan tinggi atau rakyat jelata. Membunuh adalah kejahatan. Berdusta merupakan perbuatan yang merusak karakter dan tidak beradab. Mengganggu istri orang lain adalah kekejian. Dan mencuri merupakan perbuatan tak bermoral dan seterusnya. Hukum moral itu dicatat dalam 2 kitab, yaitu Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dan Ulangan 5 ayat 1 sampai 22. Nah, kalau kita memperhatikan isi dasa titah itu, para ahli sepakat bahwa dalam hukum moral memiliki 2 bagian. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Itu terdapat dalam butir yang pertama sampai keempat. Dan yang kedua, hubungan manusia dengan sesamanya. Itu dalam butir yang kelima sampai 10. 2 bagian ini tidak terpisahkan. Hubungan yang benar dengan Tuhan adalah dasar dari hubungan yang ramah dan akrab dengan sesama. Manusia baru menjadi makhluk yang beradab, tertib, memberi buah kebaikan dalam masyarakat, menjalani hidup secara baik kalau dia memiliki persepsi, pemahaman, dan hubungan yang benar dengan Allah. Our view about God determine how we live. Itu dikatakan oleh salah seorang teolog Rusia, namanya Paul Boltwicz. Nah, mari kita perhatikan satu-satu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, yang menjadi isi dari perintah pertama. Ini sejajar dengan perintah ke-7, jangan berzina. Mereka yang memiliki Allah kedua akan dengan diam-diam juga memiliki pil atau will. Sulit bagi mereka untuk merawat kesucian perkawinan. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun di bumi dan sujud menyembah kepadanya. Ini ada hubungan dengan larangan untuk tidak mendua hati terhadap sesama, yaitu misalnya menjadi penyebar dusta, fitnah, atau juga gosip.
bagi orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Itu tidak bisa dilepaskan dari sikap yang jujur, mengatakan A, melakukan A. Dan mereka yang suka menginginkan milik sesama, pastilah orang yang melanggar sumpah dan janji jabatannya karena mengatakan A, sedangkan melakukan B. Itu ada hubungan dengan hukum ketiga tadi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dasatitah itu Bapak Ibu dimulai dengan 4 butir perintah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, pencipta, penyelamat, dan penebus. Perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya hidup beragama yang benar adalah beragama monoteisme, menyembah hanya satu Allah saja. Dan di sini Bapak Ibu, orang Kristen paling sering dituduh sebagai politeistis. Karena Allah yang mereka sembah itu disebut Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu dituduh oleh orang yang berbeda di luar kekristenan sebagai politeisme. Dan karena itu mereka katakan bahwa Tritunggal itu sebuah pembodohan, tidak masuk akal dan berada di luar nalar. Nah, orang Kristen lebih memaknai Trinitas itu bukan dalam pengertian logis dan untuk diperdebatkan secara akademik seperti yang dituduhkan tadi. Iman kepada Allah Tritunggal lebih dipahami sebagai sebuah panggilan moral, etis, yaitu menjadikan Allah sebagai Bapa, Yesus Kristus dan Sang Anak sebagai penyelamat dan pembebas. Dan itu menjadi penentu sikap hidup atau energi penggerak untuk menyikapi kepelbagaian dalam masyarakat. Orang Kristen melalui iman kepada Allah Tritunggal dipanggil untuk menerima kepelbagaian dan kemajemukan sebagai berkat, karena Allah adalah pribadi yang majemuk. Kebinekaan itu berguna untuk membuat hidup menjadi bermakna dan subur, sama seperti yang ditunjukkan juga dalam iman kepada Allah Tritunggal. Perintah kedua, jangan membuat patung menyerupai apapun di bumi dan sujud menyembah kepadanya. Artinya orang Kristen tidak boleh menjadikan hal-hal dalam kenyataan ciptaan sebagai saingan bagi Allah. Kalau pekerjaanmu menjadi hal yang membuatmu tidak lagi punya waktu untuk berdoa, membaca kitab suci bagi keluarga, untuk mengabdi pada orang tua, maka pekerjaan itu telah menjadi rival atau saingan bagi Allah. Kalau demi jabatan dan popularitas, karir, sesamamu dibunuh, nilai-nilai kejujuran dan kekudusan dihianati, Anda bukan lagi penyembah Allah yang sejati. Sekarang hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini merupakan panggilan agar manusia menyatukan kehidupan di ruang ibadah dan kehidupan di ruang kerja atau di pentas sosial. Apa yang diucapkan di depan altar atau mimbar harus dilaksanakan ketika bertemu manusia dalam hidup sehari-hari. Mereka yang berdoa agar diberi kuasa oleh Tuhan mengasihi sesama dan memperhatikan orang susah akan dianggap melanggar hukum yang ketiga, menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kalau di hari Senin sampai hari Sabtu ketika ibu penjual sayur lewat di rumah, lalu kita menawar harga sayur itu dengan serendah mungkin. Mengapa? Karena di ruang altar kita katakan, Tuhan mampukan kita untuk mengasihi orang susah dan mereka yang berkekurangan. Tapi di ruang sosial, kita justru menindas dan memeras mereka dengan cara-cara seperti menawar harga jualan sayur mereka serendah mungkin. Itu artinya kita menyebut nama Tuhan di altar dan tempat ibadah secara sembarangan. Hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum ini tidak hanya sekedar mengingatkan kita untuk menyiapkan waktu khusus bertemu dengan Tuhan, belajar dari firman-Nya, dan menyembah kekudusannya. Bukan hanya itu. Firman ini juga memanggil kita untuk tidak memperbudak sesama manusia. Artinya orang-orang yang bekerja pada kita harus kita perlakukan sebagai sesama manusia yang juga memiliki hak-hak untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, orang yang memperbanyak ibadah, menghadiri kebaktian-kebaktian, tetapi di rumah ya memperlakukan pembantunya atau sesamanya dengan cara yang tidak terhormat, dia melanggar hukum keempat, yaitu menjaga kekudusan hari Sabat. Hukum kelima, sebagaimana kita tahu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya kita harus memberi hormat dan
penghargaan terhadap orang-orang yang mendahului kita hadir di bumi. Orang-orang yang berjasa atau kehadirannya membuat kita ada seperti sekarang. Kita tidak menyembah mereka. Kita tidak memperilah mereka, tapi kita menaruh hormat dengan cara menerima dan mencintai mereka sebagai sesama, tapi bahkan juga sebagai wakil Tuhan di dalam dunia. Hukum yang keenam, jangan membunuh, mengajar kita untuk menghargai kehidupan sesama, untuk menerima keberadaan mereka sebagai yang dihadirkan Tuhan. Betapapun mereka dalam keadaan cacat atau disable, tapi Tuhan memperlengkapi mereka dengan karunia dan talenta yang tentu saja berguna untuk berkontribusi bagi masyarakat. Asal kita memberi ruang dan menerima kehadiran mereka secara positif. Hukum yang ke-7, jangan berzinah. Menolong kita untuk mengatur kehidupan seksual kita dalam terang ketaatan kepada Tuhan dan penghormatan terhadap sesama. Kita yang melakukan praktek-praktek najis dalam hal hubungan seksual, artinya kita menghina Sang Pencipta dan merendahkan martabat sesama manusia. Hukum yang ke-8, jangan mencuri, mengajar kita untuk belajar bekerja dengan jujur, mengembangkan prestasi, talenta, dan potensi untuk mendapatkan upah dengan cara-cara yang terhormat. Tidak merampok atau tidak merampas hak orang lain dalam hal memperoleh kesejahteraan. Hukum yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Artinya bisa disebut secara lebih konkret, jangan menyebarkan gosip tentang sesamamu. Karena gosip membunuh karakter sesamamu. Gosip membuat sesamamu menjadi seperti binatang yang tidak memiliki harga dan martabat. Lalu hukum yang ke-10, jangan mengingini barang sesama manusia. Artinya manggil kita untuk memberi penghargaan terhadap kepemilikan orang lain. Kita boleh mendapatkan sesuatu dari orang lain dengan cara-cara yang sejalan dengan tuntutan etis dan moral. 10 perintah Tuhan atau dasatita itu termasuk dalam hukum etis. Itu berbeda dengan hukum keagamaan atau hukum sipil. Hukum sipil dan hukum keagamaan itu seperti kalau hukum sipil itu yaitu bagaimana batas tanah, bagaimana menghargai janda dan para yatim, memperlakukan orang asing, atau juga bagaimana kita mengembangkan kehidupan yang sehat di dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan hukum keagamaan itu yang mengatur tentang hal najis dan haram, tentang sunat, tentang beribadah, tentang korban, tentang doa, dan seterusnya. Hukum sipil dan hukum keagamaan itu bisa berubah menurut konteks dan perkembangan zaman. Tetapi hukum moral seperti yang tertulis dalam Dasatita Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 itu tidak berubah, berlaku di semua tempat, bagi semua orang, di segala zaman, dan kekal. Karena itu, mari kita belajar pertama-tama mengembangkan kehidupan moral kita, etika dan spiritual. Barang siapa yang memiliki etika, moral, dan spiritual yang baik, dia akan juga memperlakukan hidup sesamanya dan juga menjalani kehidupan sipil dan kehidupan keagamaannya secara benar dan baik, berkenan kepada Tuhan. Selamat memasuki minggu kerja yang baru.